Saudara, kita bahas soal aksi mahasiswa menyuarakan perbaikan ekonomi bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno yang sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi Mas Adi, apa kabar? Pagi Mbak, alhamdulillah baik-baik saja Mbak. Oke, Mas Adi, aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi terus berlangsung sampai dengan saat ini. Sejauh ini Anda melihat seperti apa sebenarnya pemerintah dalam merespons setiap aksi tersebut? Ya saya kira dua hal ya, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa termasuk badan eksekutif dan elemen-elemen masyarakat secara umum itu kan tuntutannya cuma satu, yaitu soal perbaikan di bidang ekonomi. Kalau kita melihat rata-rata secara umum, sebenarnya secara perlahan pemerintah sudah memberikan respon yang relatif cukup positif. Misalnya bagaimana soal penguatan terkait dengan nilai tukar rupiah itu kan tidak lagi di 18.000, tapi misalnya sejak 2 hari yang lalu rupiah kita itu juga sudah mulai menguat di kisaran angka sekitar 17.000 sekian, dan juga indeks harga saham gabungan kan juga dilihat rata-rata itu kan juga semakin melesat. Dan yang paling dikritik juga oleh adik-adik mahasiswa dan para aktivis itu adalah soal bagaimana Kopdes dan MBG itu di-stopkan. Tapi kalau melihat argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah, rasa-rasanya kalau untuk dihentikan agak sulit. Salah satunya adalah MBG, yang ada itu sepertinya adalah penyesuaian-penyesuaian. Misalnya kalau kita mendengarkan rata-rata secara umum, mungkin terkait dengan MBG ini harus tepat sasaran, terutama untuk wilayah-wilayah yang disebut dengan 3T, terluar, tertinggal, dan terbelakang itu. Itu tentu adalah sesuatu yang sifatnya positif, termasuk juga sekolah-sekolah yang dianggap bonafit, anak-anak orang kaya, dan itu juga adalah yang sangat layak untuk dievaluasi dan sudah dilakukan oleh BGN ya. Saya kira dalam banyak hal pemerintah sudah memberikan sinyalmen yang cukup positif terkait dengan respon yang terkait dengan tuntutan yang dilakukan oleh sejumlah aktivis di berbagai kalangan. Termasuk misalnya kalau kita mendengarkan yang per hari ini belum ada kelihatannya itu adalah soal tuntutan untuk tidak menaikkan pertamakan supaya bisa diturunkan. Apalagi misalnya perang Amerika dan Iran sudah tidak lagi terjadi, dan itu tentu akan berdampak bagaimana situasi ekonomi BBM global. Dan kalau kita melihat tuntutan mahasiswa itu kan supaya Pertamax ini kan juga tidak dinaikkan. Meski kita mendengarkan argumentasi pemerintah bahwa Pertamax ini adalah salah satu jenis BBM subsidi yang sebenarnya tidak menyasar kalangan bawah, tapi hanya dikonsumsi untuk menengah dan dianggap mampu secara ekonomi. Jadi overall kalau saya hitung rata-rata secara umum sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan langkah-langkah konkret dan antisipatif, Mbak. Tentu secara perlahan terkait dengan sejumlah tuntutan itu. Ya salah satunya adalah rupiah tidak lagi 18.000, tapi kembali menguat di kisaran angka ya 17.800 sekian. Termasuk juga MBG yang dikritik karena dia nilai terlampau boros, tapi kan MBG juga melakukan evaluasi, hanya diperuntukkan untuk daerah-daerah T, dan tentu adalah dikhususkan bagi adik-adik kita yang dinilai jauh lebih membutuhkan dibandingkan dengan yang lainnya. Saya kira di situ konteksnya. Oke, berarti Mas Adi titik terangnya sampai menemukan titik mana nih? Karena kan tadi disampaikan oleh Mas Adi bahwa sebenarnya pemerintah sudah merespon. Salah satunya ada nilai rupiah yang menguat. Nah, berarti sampai mana kira-kira yang dinantikan oleh mahasiswa sebagai titik temu atau titik terang dan juga yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Tapi tahan dulu Mas Adi, kita akan membahasnya usai jeda. Jadi saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan update massa atau mahasiswa yang menggelar aksi hari ini. Masih terhubung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang membahas terkait dengan hal ini. Mas Adi, oke, Mas Adi, saya melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tadi saya tanyakan begitu. Mengenai tadi kan Mas Adi menyinggung bahwa sebenarnya pemerintah sudah merespons aksi mahasiswa sejauh ini, tapi tadi salah satunya adalah dengan dengan nilai tukar rupiah yang menguat. Tapi kalau dari sudut pandang Anda Mas Adi, sebenarnya bagaimana mahasiswa merasa tercukupi dengan titik terang itu sampai mana? Karena kan tadi sudah beberapa aspek dipenuhi, salah satunya nilai rupiah yang menguat. Apalagi yang kira-kira masih dibutuhkan oleh mahasiswa?
Ya tentu secara substansif itu soal kondisi ekonomi secara umum. Rupiah memang trennya cukup makin menguat, tapi kan kalau sebisa mungkin diharapkan oleh publik dan mahasiswa itu kan tidak 17.000, mungkin bisa 16.000, bisa juga 15.000 dan seterusnya, supaya tidak akan berdampak pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Kan itu yang sebenarnya diinginkan. Tapi kalau melihat trennya kan rupiah tidak lagi 18.000, kan di situ pentingnya. Nah, yang kedua yang menurut saya cukup krusial itu adalah program-program yang dinilai cukup prioritas dan itu program unggulan pemerintah seperti menghentikan program makan bergizi dan Koperasi Desa Merah Putih. Tapi rasa-rasanya memang harus berkompromi karena apapun judulnya, program seperti MBG ini kan pertama dianggap sebagai janji politik dari presiden, yang kedua itu adalah program-program populis pemerintah ya. Meski dalam praktiknya banyak sekali catatan-catatan yang mesti dibenahi. Dan kalau melihat rata-rata secara umum, BGN secara umum sudah mulai berbenah. Misalnya MBG itu misalnya tidak untuk anak-anak SMA, tapi untuk misalnya anak-anak TK, anak-anak SD yang dinilai lebih jauh prioritas untuk mendapatkan soal pemenuhan gizi. Bagi saya itu adalah langkah-langkah yang sifatnya positif dan dalam banyak hal sudah mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Termasuk misalnya kalau kemarin-kemarin waktu libur itu kan MBG jalan terus. Tapi kalau kita melihat dari statement dari BGN, untuk liburan sekolah hari ini kan semuanya di stop program MBG dan itu adalah ajang untuk melakukan evaluasi terkait dengan dapur-dapur yang selama ini sudah menjadi SPPG untuk penyediaan program makan bergizi. Termasuk misalnya BGN kan juga sudah mulai berkomitmen tidak akan ada untuk pembangunan dapur-dapur yang baru. Ini tentu adalah tujuannya adalah melakukan efisiensi, refocusing bahasa mereka, supaya tuntutan-tuntutan publik dalam banyak hal ini sudah mulai didengarkan. Yang agak sulit bagi saya berkompromi itu menghentikan program MBG dan program Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih. Pertama ini ada undang-undangnya dan saya kira sudah mulai dijalankan oleh pemerintah. Bagi saya di antara dua distingsi ini, satu sisi desakan dari mahasiswa itu supaya dihentikan ini dua program, tapi pada saat yang bersamaan pemerintah menganggap ini penting, apa yang kemudian bisa dikompromikan? Bagi saya titik komprominya adalah cuma satu, bahwa jangan sampai misalnya ada kesan pemborosan terkait dengan penggunaan untuk dua program prioritas ini. Dan yang paling penting, Mbak, adalah soal faedahnya. Kalau kita melihat rata-rata secara umum, Koperasi Desa Merah Putih ataupun MBG, kan tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di pedesaan. Kan itu yang hari ini belum terlihat. Kalau ini kemudian dijelaskan secara signifikan dengan adanya dapur-dapur di berbagai tempat di daerah-daerah, ekosistem ekonomi itu berkembang, saya kira soal MBG itu mungkin tidak akan lagi diminta untuk dihentikan, tapi justru akan dilanjutkan sebagai upaya faedahnya ini bukan hanya untuk pemenuhan gizi, menghilangkan stunting, tapi ekonomi masyarakat yang ada di daerah itu bisa terberdaya secara Bakir yo. signifikan. Dan itu yang sebenarnya kalau kita mau jujur, saya sebut sebagai Panas titik bayar atau kompromi. Karena rasa-rasanya memang tuntutan kalau untuk dihentikan agak sulit ya untuk bisa diwujudkan hingga saat ini. Karena ini sudah terlanjur menjadi program pemerintah, bagian dari visi misi dalam kampanye politik, anggarannya juga sudah mulai dikucurkan. Yang paling penting adalah tujuan mulianya menciptakan ekosistem ekonomi, petani-petani di bawah itu merasa terbantu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih maupun MBG. Kalau itu yang dilakukan, ya rasa-rasanya hal-hal yang sifatnya hari ini minta dihentikan, Kopdes dan MBG, menurut saya itu bisa dipertanggungjawabkan secara transparan terkait dengan capaian-capaian yang sejak awal sudah diinginkan. Bagi saya di situ sebenarnya, Mbak, antara titik temu tuntutan mahasiswa dengan program prioritas pemerintah. Oke, Mas Adi, tapi dengan moratorium MBG, apakah memang ini dinilai cukup untuk teman-teman mahasiswa dari sudut pandang Anda? Ya kalau melihat tuntutan mahasiswa ya nggak cukup, karena mahasiswa ini kan menghentikan program ini supaya dihentikan, di stop, karena ini kemudian dianggap sebagai upaya untuk melakukan pemborosan. Tapi kan pada saat yang bersamaan pemerintah juga mengatakan ini tidak mungkin dihentikan, ini adalah program populis, ini tujuannya adalah untuk menghilangkan stunting, menghilangkan apa namanya, bagaimana upaya-upaya gizi itu bisa dipenuhi misalnya. Itu adalah sifatnya yang menurut saya juga positif, Mbak. Yang tidak mau diinginkan publik rata-rata secara umum itu jangan sampai ada kesan
pemborosan untuk dua program prioritas ini, tapi hasilnya jauh panggang dari api. Banyak kritik, banyak compang-camping, dan tidak sesuai dengan harapan. Kan itu yang sebenarnya membuat kenapa desakan untuk menghentikan MBG dan Komdes itu muncul. Karena dalam praktiknya itu tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu bagi saya ketika ada upaya untuk melakukan moratorium ataupun refocusing terkait dengan target-target seperti MBG itu, ya tentu harus ditunjukkan kepada publik bahwa faedahnya itu sudah betul-betul sesuai dengan harapan. Misalnya pemenuhan gizi itu berkorelasi positif dengan adik-adik kita yang datang ke sekolah itu semakin semangat, kemudian IQ dan intelektualitasnya itu bisa berkembang secara signifikan. Kan itu tujuan awal dari pemenuhan gizi itu. Oleh karena itu bagi saya, kalau ini bisa ditunjukkan secara signifikan, ada survei-survei yang terukur dilakukan oleh pihak pemerintah kepada penerima manfaat MBG, kira-kira begitu, saya kira respon publik akan positif kalau memang program MBG itu sesuai dengan harapan. Dan yang paling penting, tunjukkan bahwa mata rantai dari hulu ke hilir ekosistem terkait dengan bagaimana menumbuhkan sektor ekonomi di daerah-daerah itu, ya bisa terwujud. Petani, kemudian tukang sayur, tukang buah, tukang telur, peternak-peternak itu semua merasa terbantu efek dari adanya MBG. Kalau ini yang ditunjukkan rasa-rasanya menurut saya program MBG ini secara perlahan akan diterima oleh publik. Tapi kalau program MBG ini masih terus jor-joran, dianggap menggunakan dana yang cukup fantastis, tapi dalam realitasnya itu banyak sekali kritikan dan compang-camping, dan bahkan ada indikasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan korupsi, wajar kalau kemudian banyak pihak yang meminta supaya itu dihentikan, Mbak, sebenarnya. Nah, oke. Nah, kita selaras nih, kita dengarkan dulu pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan selama dijalankan program prioritas pemerintah yaitu makan bergizi gratis, boros dan mengakibatkan negara kebobolan duit sampai dengan 1 triliun rupiah per bulannya. Membengkak 6.870 juta titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan nantinya akan ada potensi pengurangan total kebutuhan anggaran untuk program prioritas tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung kembali kebutuhan pendanaan program MBG agar sesuai dengan kebutuhan pendanaan di lapangan secara realnya. Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa. Nah, terkait dengan hal ini kita akan kembali pertanyakan kepada Mas Adi. Mas Adi, melihat tadi pernyataan yang disampaikan sebelumnya ada Menko Pangan yang menyebut bahwa terang-terangan ada pemborosan 1 triliun per bulannya. Ditambah dengan tadi ada Mensesnek juga bilang akan ada melakukan pembenahan. Sebenarnya dari sudut pandang Mas Adi melihat gaya komunikasi pemerintahan sejauh ini seperti apa, Mas? Mas Adi, bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak. Ya, gimana, Mbak? Oke, Mas Adi, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Menko Pangan yang menyebut sebenarnya dari program MBG ini ada pemborosan dana 1 triliun rupiah. Kemudian tadi juga kita mendengarkan pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang menjelaskan bahwa nantinya akan ada evaluasi, penataan kembali. Dari sudut pandang Anda, Mas Adi, melihat dengan dua hal tersebut, sebenarnya bagaimana gaya komunikasi pemerintahan sejauh ini dalam menangani permasalahan MBG khususnya? Ya, saya kira pemerintah secara gradual, secara perlahan sudah mulai mendengarkan tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik aktivis BEM mahasiswa ya.
Itulah yang saya sebutkan, memang harus ada titik kompromi. Ketika program ini tidak bisa dihentikan, maka satu-satunya cara, minimal sebagai jawaban yang komprehensif dari pemerintah terhadap tuntutan itu, bagaimana program MBG itu tepat sasaran, dia efisien, dan yang paling penting tidak lagi terjadi kebocoran-kebocoran itu. Titik kulminasi ini adalah soal bagaimana pemborosan anggaran untuk program yang sangatlah fantastis di tengah efisiensi. Tapi dalam praktiknya, bukan hanya soal begitu banyak kekurangan dan kritik, tapi kemarin misalnya sejumlah petinggi dari BGN kan berurusan dengan persoalan hukum yang ditangkap oleh kejaksaan. Itulah yang saya kira menjadi momentum, menjadi trigger bagaimana tuntutan dan aspirasi yang diinginkan oleh publik, oleh mahasiswa secara perlahan sudah mulai bisa dibenahi oleh pemerintah. Bagi saya, apa yang disampaikan oleh Pak Prasetyo Hadi ataupun yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, ini kan sebagai upaya untuk memberikan respon kepada publik bahwa MBG perlu dibenahi, iya. Tapi kalau untuk dihentikan, bagi pemerintah rasa-rasanya ya nggak sulit. Bagaimana cara memberikan respon itu? Zulhas secara terbuka mengungkapkan terjadinya keborosan anggaran dalam setahun itu mencapai 1 triliun. Kan di situ dijelaskan, misalnya rencana awal untuk bikin SPPG itu mungkin kurang lebih hanya sekitar 21.000, tapi dalam praktiknya terjadi 27.000. Ada semacam pembengkakan puluhan ribu yang mengakibatkan dana APBN kita itu kemudian tekor alias boros. Dan kemudian pemerintah berkomitmen tidak ada lagi ceritanya soal membuat dapur-dapur baru. Bagi saya itu adalah langkah-langkah yang cukup positif supaya tidak ada lagi gelontoran dana untuk hal-hal yang selama ini memang dipersoalkan. Yang kedua apa? Adanya refocusing, Mbak. Hmm. Bahwa pihak-pihak yang selama ini seperti anaknya orang kaya, sekolah-sekolah yang bonafit, ada di kota, mungkin mendapatkan program dari MBG di pemerintahan kali ini sebagai respon, itu kan di stop dan tidak akan lagi digunakan. Bagi saya ini adalah semacam keinginan secara perlahan dari pemerintah bahwa respon publik itu ya secara perlahan sudah mulai Oke, baik. didengarkan, Tanda mulai B. ditata, dan ada perbaikan kanan kiri supaya hal-hal ini bisa dipertanggungjawabkan. Mas. Tapi di luar tuntutan Oh, ini menurut saya, kalau program-program prioritas pemerintah seperti program makan rokokan. bergizi ini bisa dipertanggungjawabkan, yang tadi sudah saya jelaskan misalnya apa buktinya? Oh ternyata program MBG ini berdampak secara positif terkait dengan adik-adik kita datang ke sekolah semakin pagi dan semakin semangat. Di sekolah pun juga semakin meningkat intelektualitas, pengetahuan, dan IQ-nya. Efek dari makan soal program makan bergizi. Dan yang paling penting, Mbak, adalah bagaimana ekosistem ekonomi itu terbangun di daerah-daerah dan di desa-desa. Semua terberdaya. Kantin sekolah terberdaya, UMKM terberdaya, sekolah-sekolah terberdaya, petani, pedagang. Kalau itu bisa ditunjukkan, itu yang saya sebut dari hulu hingga ke hilir sebagai upaya untuk menunjukkan bagaimana mata rantai terkait dengan program makan bergizi ini sangatlah komprehensif. Kalau itu bisa ditunjukkan ya rasa-rasanya secara perlahan tuntutan untuk menghentikan program MBG ini akan hilang begitu saja. Tapi kalau dalam praktiknya masih banyak compang-camping, banyak kekurangan, ada indikasi-indikasi yang mengarah melanggar hukum seperti korupsi, ya tentu tidak mengherankan kalau setiap saat misalnya banyak sekali tuntutan-tuntutan untuk menghentikan program makan bergizi ini karena dinilai tidak memberikan urgensi dan signifikansi pada level praktiknya. Bagi saya di situ sih sebenarnya konteksnya. Oke, jadi PR terbesarnya di sini adalah penataan. Nah, penataan apa yang sebaiknya idealnya dilakukan pemerintah dalam program prioritas salah satunya adalah MBG Halo ini. Mbak, Tapi suaranya tidak kedengaran? oke, Mas Adi, saya akan bertanyakan lebih jelas dan spesifik lagi, tapi kita tahan Suaranya dulu. Mas tidak Adi, kedengaran. terdengar suara saya? Oke, Mas Adi, tapi tahan dulu. Kita mau lihat bagaimana kondisi di beberapa daerah di tanah air terkait dengan bagaimana aksi ataupun unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah daerah, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur, Saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni, dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Nyoman, bagaimana kondisi di depan gedung DPRD Surabaya pagi ini? Apakah sudah terlihat massa di sana? Baik, terima kasih. Saat ini memang direncanakan kembali digelar aksi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa dan lokasi demonstrasi ini akan digelar direncanakan di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di Jalan Gubernur Suryo. Dan saat ini situasi pengamanan di sekitar Gedung Negara Gerahadi Surabaya memang nampak sejumlah aparat kepolisian dari Polda Jawa Timur dan juga Polrestabes Surabaya telah melakukan penjagaan di sekitar area Gedung Gerahadi ini. Pihak kepolisian juga telah memasang kawat berduri
untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang direncanakan digelar oleh BEM seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur dan juga BEM Universitas Airlangga. Dan pada aksi demonstrasi kali ini para mahasiswa membawa 16 poin tuntutan diantaranya yakni menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat serta menurunkan harga BBM. Pada aksi demonstrasi ini juga mahasiswa menyoroti terkait makan bergizi gratis dan juga koperasi Desa Merah Putih seperti itu. Oke, kalau dari segi pengamanan yang Anda lihat saat ini di tempat atau titik di mana nanti mahasiswa melakukan orasinya, bagaimana pengamanannya? Apakah cukup diperketat atau seperti pada aksi sebelumnya? Baik, untuk proses pengamanan memang seperti pada aksi-aksi sebelumnya, yakni tapi kali ini aparat kepolisian juga telah melakukan siaga atau melakukan penjagaan di sekitar gedung Geraha di Surabaya. Dan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan ini dari personil Polda Jawa Timur dan juga Polres Tabes Surabaya, seperti itu. Oke, sejauh ini Denny, apakah Anda mendapatkan informasi mungkin nanti dari perwakilan mahasiswa ataupun aliansi yang melakukan aksi hari ini akan bertemu dengan pejabat daerah untuk menyampaikan secara langsung tuntutan poin yang disampaikan hari ini? Baik, untuk informasi yang kami terima memang aksi demonstrasi baru nanti akan digelar sekitar pukul 11 siang. Namun hingga saat ini memang suasana di sekitar Gedung Gerahadi memang belum ada kedatangan dari para demonstran, para mahasiswa yang direncanakan menggelar aksi di depan Gedung Gerahadi ini. Dan kami juga masih menantikan kehadiran para demonstran ini terkait untuk menyampaikan tuntutan mereka pada aksi kali ini seperti itu. Oke, dari informasi yang Anda dapat juga, Denny, apakah masa yang akan melakukan aksi hari ini seluruhnya merupakan memang mahasiswa ataupun ada unsur dari elemen lain yang akan ikut bergabung pagi ini? Ya, untuk informasi yang kami terima memang aksi demonstrasi pada hari ini, pada hari Rabu siang ini memang akan digelar oleh sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa UNER. Dan mereka memang para mahasiswa yang secara bergelombang melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes kebijakan para pemerintah seperti itu. Dan mereka akan membawa sekitar 16 poin tuntutan untuk pemerintah. Oke, kita akan pantau bagaimana perkembangan dari Surabaya, Jawa Timur khususnya. Tahan dulu, Denny. Tetaplah bersama kami dan kita akan kembali ke Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, suara saya terdengar? Mas Adi, apakah suara saya terdengar? Oke, Mas Adi Prayitno, apakah bisa mendengar suara Anda dari studio? Halo, Oke. belum kedengaran. Oke, Mas Adi, saya menyambung dengan perbincangan kita sebelumnya. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Mas Adi adalah PR terbesar pemerintah saat ini. Saya merangkum penataan untuk program prioritas, salah satunya adalah MBG. Penataan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, Mas Adi? Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan sesuai dengan statement pemerintah itu sudah secara perlahan memberikan respect publik ya. Misalnya bahwa MBG ini hanya akan diperuntukkan untuk 3T, daerah tertinggal, terluar, dan terbelakang. Karena daerah-daerah ini jauh lebih membutuhkan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Selama ini kan ada kesan bahwa MBG ini kan berlaku untuk semua yang tidak membutuhkannya pun, misalnya anak orang kaya, misalnya sekolah-sekolah yang relatif bonafit misalnya untuk kalangan menengah ke atas itu juga mendapatkan program dari makan bergizi ini. Jadi dengan adanya tuntutan semacam ini supaya anggaran terkait dengan MBG itu bisa berhemat dan tentu dianggap jauh lebih tepat sasaran. Tentu implementasi di masa-masa yang akan datang itulah yang paling banyak ditunggu oleh publik. Yang kedua tentu adalah soal adanya praktik-praktik kecurangan, misalnya yang soal kebocoran-kebocoran itu yang terkait dengan penyediaan dapur MBG atau SPPG. Bagi saya itu harus mulai diungkap sebagai bentuk transparansi publik sehingga secara perlahan program yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun, 1,5 tahun belakangan ini bisa diaudit secara umum. Publik juga melihat apa yang kemudian menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan terkait dengan kebocoran-kebocoran ini. Pernyataan Pak Zulkifli Hasan saya kira secara terbuka itu kan mengkonfirmasi ada pemborosan, ada tekor negara yang kemudian
terjadi akibat dari pembuatan dapur-dapur SPPG itu. Bagi saya kalau ini disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, secara perlahan memang trust publik kepada pemerintah terkait dengan program ini bisa ditunjukkan secara signifikan. Dan yang paling terakhir bagi saya, Mbak, saya selalu mengatakan bahwa bagaimana supaya program seperti MBG ini mendapatkan respon secara positif, secara umum, ya tentu bagi saya tak ada lain dan tak ada bukan harus ada semacam survei-survei yang terukur dilakukan oleh pemerintah kepada siapapun yang menerima manfaat dari program makan bergizi ini, bahwa setelah mendapatkan program makan bergizi ini badannya sehat, tumbuh berkembang dengan baik, semangat belajarnya semakin hebat, IQ dan intelektualitasnya juga bisa semakin hebat. Ini kan adalah cara-cara untuk bisa menjelaskan betapa program ini adalah program yang bukan hanya sehat jasmani, tapi juga sehat secara intelektualitas dan sehat secara rohani. Tentu di ujung yang paling spektrum, kalau kita membaca landasan filosofisnya, program populis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu tunjukkan kalau betul-betul ada ekosistem ekonomi yang muncul di daerah-daerah yang selama ini memang tidak pernah mendapatkan sentuhan-sentuhan apapun dari negara. Kalau petani berdenyut, para pedagang-pedagang juga merasa terbantu, UMKM merasa semakin terberdaya dengan adanya program ini. Saya kira tuntutan-tuntutan untuk menghentikan program MBG dan makan bergizi gratis menurut saya itu secara perlahan akan hilang karena dalam realitasnya semuanya sudah on the right track, semuanya sudah sesuai dengan harapan. Tapi kalau harapan-harapan ini tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, masih banyak compang-camping, ekonomi desa juga tidak muncul secara signifikan, tentu tidak mengherankan kalau protes-protes yang bermunculan dari kalangan aktivis, kalangan mahasiswa, kelompok-kelompok kritis itu akan selalu bermunculan dan mempertanyakan bagaimana akuntabilitas dan efektivitas yang terkait dengan program-program pemerintah ini. Bagi saya hanya dengan cara itu semua bisa dijawab dengan konkret program-program yang dinilai telah menghabiskan begitu banyak APBN ini. Bagi saya di situ jawabannya. Terukur, kemudian konkret, dan faedahnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini memang terbantu ataupun terberdaya dengan program ini. Bagi saya di situ kuncinya. Saya tangkap poin Anda, Mas Adi. Artinya memang butuh waktu untuk pemerintah bisa membuktikan hal ini ya. Tapi ini juga cukup kompleks, Mas Adi. Karena poin tuntutan kan cukup banyak dari sejumlah daerah. Tadi dari laporan langsung kami terima dari jurnalis Kompas TV yang ada di Surabaya, ada 16 poin tuntutan. Tapi yang utamanya adalah mengenai MBG, penurunan Bapok, sampai dengan BBM. Jadi bagaimana seharusnya pemerintah merespons terkait dengan banyaknya tuntutan ini? Apakah harus diklasifikasikan atau seperti apa, Mas Adi? Ya, yang menjadi perdebatan yang tidak selesai hingga saat ini, kan salah satu tuntutan mahasiswa itu adalah menurunkan harga BBM seperti Pertamax. Tapi pemerintah mengatakan bahwa Pertamax itu kan dikonsumsi untuk kelas menengah ya, dan kelas menengah itu diasumsikan sebagai pihak yang relatif cukup mampu sebenarnya untuk membeli ini. Kan itu adalah dua hal yang saya sebut sebagai titik kompromi yang agak rumit. Cuman setelah perang sudah usai antara Iran melawan Amerika dan Israel, banyak sekali sebenarnya pihak yang juga berharap semoga harga-harga yang non subsidi sekalipun itu bisa diturunkan. Kalau Pertamax hari ini misalnya 16.250 sekian, itu bisa diturunkan seperti harga asalnya, yaitu 12.300 ataupun Pertamina Dex. Kan dulunya kan hampir 28.000, tapi kemudian turun menjadi 26.000 kurang lebih. Dan tentu banyak juga yang berharap bisa diturunkan. Ya siapa tahu seperti harga aslinya yang awal 18.000 misalnya. Itulah yang saya sebut sebagai tuntutan-tuntutan yang per hari ini sebenarnya antara pemerintah dengan adik-adik mahasiswa itu belum ada titik temu. Tapi secara umum kalau harga yang terkait dengan BBM itu bisa dikurangi, maka harapan terbesarnya ini juga akan berefek bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat termasuk kelas menengah itu tidak merasa terganggu dengan kenaikan-kenaikan gini. Karena dikhawatirkan kalau harga BBM yang non subsidi sekalipun itu dinaikkan tidak berefek, khawatirnya orang-orang yang merasa mampu, kelas menengah itu kemudian hijrah, beli Pertalite ataupun beli solar yang selama ini disubsidi oleh pemerintah. Jadi dampak-dampak yang semacam ini tentu harus dikalkulasi secara umum. Apakah setelah situasi global sudah kondusif, Selat Hormuz sudah mulai dibuka, maka tuntutan untuk menurunkan ini sedang tentu saja dituntut oleh
mahasiswa dan harapannya ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu jalan ini tidak mudah, Mbak. Saya kira kita semua harus menunggu dalam waktu tertentu apa yang kemudian harus bisa diupayakan untuk mengantisipasi terkait dengan lonjakan-lonjakan harga BBM, terutama adalah BBM yang salah satunya non subsidi itu. Karena dikhawatirkan kenaikan-kenaikan BBM ini akan berdampak kepada sektor-sektor yang lainnya. Saya kira di situ sih menurut saya termasuk juga soal nilai tukar rupiah sebisa mungkin semakin diperkuat. Hari ini misalnya 17.800 sekian. Siapa tahu minggu depan itu bisa 17.000, 16.000, dan itu akan membuat daya saing rupiah dan tidak akan berdampak kepada sektor kebutuhan dasar yang ada di masyarakat kita. Oke, itu tadi saya garis bawahi, butuh waktu tampaknya untuk pemerintah, apalagi kita juga terkait dengan bagaimana melihat dinamika global untuk saat ini. Tahan dulu, kita akan berbincang lebih lengkap lagi dan jelas lagi nantinya. Usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Akan bahas soal aksi mahasiswa yang menyuarakan perbaikan ekonomi bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, sebelumnya tadi rekan saya, Nanda Aprilia sudah banyak berdiskusi begitu ya, berdialog, tapi yang kemudian menjadi sorotan adalah soal sasaran dari MBG ini. Kalau kemarin di Jakarta, waktu yang diberikan 5 hari begitu. Dari mahasiswa untuk kemudian pemerintah ini berbenah, meninjau lagi sasaran yang tepat siapa. Anda melihat waktu 5 hari ini cukup atau ini sesuatu yang mustahil untuk pemerintah melakukan perbaikan? Kalau melihat tuntutan dari mahasiswa kemarin kan MBG itu minta untuk dihentikan. Kalau targetnya itu dalam waktu 5 hari yang diberikan rasa-rasanya sulit. Karena kalau kita mendengarkan argumentasi dari pemerintah, program ini sudah ada regulasinya, sudah ada budgetnya, dan yang paling penting sudah menjadi bagian dari program visi misi kampanye presiden di 2024. Oleh karena itu bagi saya satu-satunya kompromi yang paling mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana program seperti MBG ini memang tepat sasaran, efisien, dan memang hanya diperuntukkan untuk adik-adik kita dan mereka yang memang membutuhkan program yang terkait dengan ini. Kan itu yang paling nyata untuk kita saksikan secara terbuka, dan bahkan kalau kita mendengarkan statement politik dari pihak pemerintah ya, misalnya disampaikan oleh Zulkifli Hasan ataupun Pak Prasetyo Hadi, bahkan disampaikan oleh Kepala BGN berkomitmen akan terjadi soal efisiensi, akan ada yang disebut dengan refocusing, bahwa sebenarnya program MBG ini untuk daerah 3T itu Mbak, tertinggal, terbelakang, dan kemudian yang terluar itu. Bagi saya itu adalah hal-hal yang sifatnya positif dan selama ini tidak terjadi. Artinya apa? Jangan sampai program MBG itu misalnya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang sebenarnya tidak terlampau membutuhkan. Sekolah-sekolah bonafit, anaknya orang kaya misalnya, juga kan mendapatkan program makan seperti ini. Harapannya di tengah tuntutan-tuntutan yang semacam ini, budget dari program MBG itu semakin efisien karena semuanya diminta untuk melakukan efisiensi, dan yang paling penting adalah tepat sasaran. Bagi saya kalau ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat misalnya seperti yang disampaikan oleh pemerintah, ya saya kira secara perlahan trust publik terkait dengan program ini akan pulih. Yang kedua, sebisa mungkin hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya menjadi kritik selama ini itu bisa dihilangkan. Misalnya, jangan lagi ada yang disebut dengan soal potensi keracunan, efek dari mengkonsumsi program makan MBG, termasuk juga soal bagaimana pemenuhan gizi itu sesuai dengan standar, sesuai dengan juknis. Jangan seperti yang kemarin-kemarin ada belatung lah, ada apa dan seterusnya dan seterusnya. Kalau compang-camping dan kritik-kritikan ini secara perlahan sudah mulai bisa dilakukan, saya termasuk yang meyakini bahwa program ini akan secara perlahan diapresiasi dan tuntutan untuk menghentikan program ini semakin akan berkurang. Dan yang paling penting, Mbak, adalah tadi saya sudah sampaikan secara terbuka, harus dijelaskan 2 success story terkait dengan program ini. Apa 2 success story-nya? 1, harus dilakukan survei kepada penerima manfaat MBG selama ini, bahwa setelah mengkonsumsi MBG, badannya sehat, pemenuhan bergizinya bagus, stunting secara perlahan sudah bisa dikurangi, dan yang paling penting, terutama adik-adik kita yang masih di sekolah, intelektualitasnya berkembang, semangat sekolahnya juga cukup luar biasa, tingkat kehadiran di sekolahnya juga bisa diapresiasi. Dan hal ini yang menurut saya kalau diceritakan antara hulu ke hilir terkait dengan inline-nya
program makan bergizi terkait dengan pemenuhan gizi dan intelektualitas, bagi saya juga akan secara perlahan diapresiasi. Success story yang kedua adalah soal bagaimana menciptakan ekonomi, ya, ekosistem ekonomi yang ada di daerah-daerah dan desa-desa yang selama ini memang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Kan program makan MBG ini adalah mensejahterakan, misalnya soal petani-petani bisa terberdaya, UMKM bisa terberdaya, kemudian pedagang-pedagang sayur, kemudian peternak telur, ayam, itu kan juga merasa terbantu dengan program ini. Itulah yang disebut dengan siklus soal bagaimana bisa melahirkan ekosistem ekonomi yang juga muncul di daerah-daerah. Kalau dua success story ini bisa dijelaskan oleh BGN dan pemerintah, saya kira resistensi dan penolakan terkait dengan program makan bergizi ini secara perlahan akan hilang. Yaitu tunjukkan success story-nya apa saja yang sudah dilakukan kurang lebih sekitar 1,5 tahun ini. Menurut saya sih di situ saja kuncinya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal tadi dua hal yang sebetulnya harus dilakukan oleh pemerintah, ini kan perlu waktu ya Mas ya, kalau untuk membuktikan perbaikan tersebut kepada publik. Tapi dalam kurun waktu beberapa hari ini begitu, bahkan Presiden Prabowo Subianto itu sudah secara terbuka menegur SPPG begitu, meminta agar tidak ada kemudian porsi yang dikurangi, kemudian makanan ini betul-betul harus sesuai dengan yang anggaran yang ada. Kemudian di kemarin pada saat aksi mahasiswa, Wapres Gibran Rakabuming ini juga sudah menemui mahasiswa, tapi gelombang demonstrasi ini masih terus ada. Artinya kalau dalam waktu dekat, kita bicara dalam waktu dekat, apa yang kemudian bisa dilakukan begitu? Karena Presiden sudah bicara, Wakil Presiden sudah bicara, trust publik masih belum kembali, Mas. Ya tentu tidak bisa disulap seperti simsalabim ya. Yang tentu saja ditunggu oleh publik nanti adalah bagaimana implementasi dari upaya-upaya untuk melakukan perbaikan ini. Per hari ini saya kira kalau kita mau jujur dengan kacamata rasional, pemerintah sudah begitu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya konkret. Misalnya sekarang ini kan sudah mau memasuki liburan sekolah. BGN berkomitmen stop itu program makan bergizi. Selama ini liburan sekolah, bahkan liburan tahun baru kemarin, liburan seperti bulan puasa, program makan MBG kan ada, Mbak. Dan itu yang kemudian membuat orang agak sedikit resisten dan melawan. Itulah yang kemudian ketika dalam musim sekolah ini libur, tidak ada program MBG, pasti publik mulai klik, oh iya ya ternyata pemerintah secara perlahan sudah mulai mendengarkan protes-protes publik, ya jangan ada kesan bahwa MBG ini terus berjalan. Padahal sekolahnya libur, itu yang paling penting. Yang kedua, komitmen untuk tidak ingin bikin dapur-dapur baru. Karena kan kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Zulkifli Hasan, pembengkakan terkait dengan SPPG, dapur-dapur penyedia makan MBG ini kan jumlahnya ribuan, kan itu berdampak kepada pemborosan anggaran, Mbak. Kalau itu bisa ditunjukkan, saya kira ini kan adalah komitmen yang mesti dilihat secara terbuka, bahwa secara perlahan pemerintah juga sudah mulai berbenah loh, bahwa kritik-kritik terkait dengan pemborosan, tekor-tekor terkait dengan program ini, secara perlahan sudah mulai bisa ditunjukkan. Bagi saya kalau hal-hal ini secara perlahan, secara gradual, sudah mulai ditunjukkan, saya termasuk yang meyakini bahwa ini tentu akan membalik bagaimana respon dan kepercayaan publik terkait dengan program ini. Dan di tengah bergulirnya program yang terus melakukan refocusing, efisiensi ini bagi saya jangan lagi ada hal-hal yang selama ini selalu mendapatkan kritik publik apa soal indikasi-indikasi keracunan setelah menyantap makanan bergizi ini, Mbak. Jangan ada lagi itu. Kalau bisa zero. Kalau masih ada yang begitu, saya tentu saja akan melihat bagaimana orang juga akan terus negatif dan akan terus protes. Yang kedua tentu soal ini penting untuk mengubah paradigma penyelenggara terkait dengan program makan bergizi. Ini bukan proyek, tapi ini adalah kegiatan-kegiatan sosial yang sebenarnya negara menggunakan APBN tujuannya adalah untuk mendistribusikan supaya tidak ada stunting, supaya ada pemenuhan gizi dan ini akan berdampak pada semangat belajar dan intelektualitas semakin meninggi. Kan selama ini ketika ada orang yang mendapatkan upah per hari misalnya 6 juta, ada joget-joget, itu kan cukup melukai perasaan publik sebenarnya. Sementara dalam praktiknya banyak sekali compang-camping dan kekurangan kanan kiri. Hal-hal yang semacam ini kalau secara gradual, secara perlahan bisa dibenahi oleh pemerintah, ya tentu bagi saya secara signifikan respon positifnya akan kembali dalam konteks ini.
Oke, harus diingat ya sama pemerintah bahwa ini adalah program sosial bukan proyek bisnis ya, supaya nanti pada pelaksanaannya baik itu SPPG ataupun juga yayasan-yayasan ini bisa fokus di situ. Mas Adi, kita tahan sebentar, kita akan bergeser ke Malang, Jawa Timur. Kita akan melihat bagaimana aksi mahasiswa di Malang, Jawa Timur yang rencananya digelar jam 11 siang ini. Artinya beberapa menit lagi aksi akan dimulai. Lalu seperti apa suasananya? Kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Hilda Nusantara bersama juru kamera Dedi Prasetyo. Hilda, bagaimana situasi di sana? Apakah massa sudah mulai berdatangan dan bagaimana pengamanan di sana dari kepolisian? Ya, selamat siang Putu dan juga saudara. Hingga saat ini memang ada begitu ya massa yang datang ke lokasi aksi yang dijadwalkan yakni di depan gedung DPRD Kota Malang. Update terakhir yang bisa saya berikan adalah baru saja personel kepolisian ini melakukan apel aksi pengamanan begitu. Jadi data yang saya terima dari Kasubmas Polres Malang Kota bahwa total ada 435 personil gabungan mulai dari polisi, TNI, kemudian juga ada Satpol PP, Damkar yang melakukan pengamanan pada hari ini. Dan informasi juga yang bisa saya berikan, Putu dan juga saudara, bahwa memang mahasiswa ini, teman-teman dari BEM begitu ya, masa ini akan berkumpul terlebih dahulu di kampus masing-masing begitu. Setidaknya ada 5 kampus yang mengonfirmasi akan melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Malang hari ini, seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka Malang, Universitas Islam Malang, juga ada Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang yang menyebut akan melakukan aksi secara terpusat di depan gedung DPRD Kota Malang hari ini. Nah, hingga saat ini memang massa belum datang, namun informasi yang saya terima memang mereka berkumpul di kampus masing-masing sekitar pukul 10 untuk kemudian bergerak ke depan gedung DPRD Kota Malang. Putu dan juga saudara, memang jika melihat demo-demo yang sebelum-sebelumnya, memang massa ini berjalan terlebih dahulu bersama melakukan long march begitu sebelum sampai ke titik aksi. Seperti yang Senin kemarin, massa ini berangkat bersama dari alun-alun Kota Malang dan kemudian tiba secara bersama di depan gedung DPRD Kota Malang pada siang hari. Putu. Oke. Meskipun baru dilaksanakan apel begitu dan kemarin juga sempat ada aksi, sebetulnya kalau bicara soal tuntutan, mahasiswa ini menuntut apa? Ya, Putu dan juga saudara, kalau tuntutan sebenarnya masih sama begitu ya, seperti aksi pada Senin kemarin begitu. Selain menyoroti pemborosan APBN, gitu, mereka juga menuntut transparansi APBN, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melakukan pemborosan anggaran yang tidak perlu begitu. Selain itu, massa juga menyoroti soal program makan bergizi gratis, program koperasi Desa Merah Putih, dan juga massa juga menyoroti soal kenaikan harga bahan pokok yang dikeluhkan warga serta kenaikan harga BBM. Tuntutannya masih sama yang saya terima, kurang lebih tuntutan aksi mereka pada hari ini adalah menghentikan pemborosan APBN, kemudian juga menghentikan program yang tidak efektif dan juga membebani APBN hingga menghentikan militerisme di ranah sipil. Kurang lebih tuntutannya sama. Itu. Hilda, apakah Anda punya informasi begitu kan ini agendanya aksi akan dilaksanakan di depan gedung DPRD. Apakah dari pihak DPRD juga sudah ada pihak yang kemudian standby di sana dan akan menerima mahasiswa? Ya, Putu dan juga saudara, jadi saya kilas balik sedikit begitu ya. Pada hari Senin kemarin waktu aksi berlangsung sekitar 1,5 jam berselang setelah dimulai ini, kemudian memang Ketua DPRD Kota Malang dan juga sejumlah anggota Dewan ini langsung menemui massa begitu. Memang secara aspirasi sudah disampaikan gitu. Esokan harinya tuntutan mahasiswa ini sudah disampaikan yakni 5 tuntutan. Bahkan saat itu juga saat massa ini mendesak apa kemudian langkah yang dilakukan Dewan untuk menyampaikan aspirasi massa ini, Ketua DPRD Kota Malang Amiti Ratnanggarin Siraduhitan ini bahkan menyebut ia sepakat menghentikan program makan bergizi gratis begitu kepada massa. Namun memang massa sempat berkata bahwa jika dalam 3 hari tuntutan-tuntutan mereka ini tidak dipenuhi, mereka akan berkonsolidasi untuk melakukan aksi yang lebih besar. Begitu. Oke. Ketua DPRD sebelumnya menyatakan bahwa sepakat untuk MBG dihentikan terlebih dahulu. Kalau pantauan Anda terkait dengan program MBG, ini kan memasuki juga masa libur sekolah ya Hilda. Apakah ada perubahan ataupun perbaikan yang sudah mulai terasa dari pantauan Anda di tempat Anda melaporkan saat ini di Malang, Jawa Timur? Ya, Putu dan juga saudara, memang saat ini program makan bergizi gratis ini dihentikan selain karena
saat ini memang dapur-dapur sementara berhenti beroperasi dan makan gratis ini tidak disalurkan terlebih dahulu begitu mengikuti pusat, dan pantauan saya memang sekolah-sekolah menyebut belum menerima MBG lagi dan saat ini masih berhenti sementara. Begitu Putu. Oke, baik. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara bersama juru kamera Dedi Prasetyo. Selamat bertugas, tetap hati-hati. Saudara, kita akan kembali menyapa Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, tadi kalau kita lihat di Malang, aksi mahasiswa juga masih terjadi, bahkan ini mungkin yang kali kedua begitu ya pada periode ini mahasiswa kembali turun. Tapi kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan, ini sudah ada mulai perubahan begitu seperti yang tadi kita diskusikan, bahwa memang kemudian program MBG ini dihentikan di Kota Malang. Anda melihat ini salah satu pola komunikasi politik yang berhasil? Ya, saya kira memang harus diakui bahwa secara perlahan pemerintah sudah mulai mendengarkan ya tuntutan-tuntutan dan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Kalau saya sih melihat rata-rata secara umum aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu kan dalam dua hal sekaligus. Pertama, ini adalah semacam reminder sebenarnya kepada pemerintah bahwa setiap keputusan politik apapun yang diperbuat itu tentu mendapatkan kontrol dan perhatian dari publik. Supaya kalau ada sesuatu yang memang compang-camping, ada kritik, ada kekurangan, itu ada upaya-upaya untuk melakukan revisi dan perbaikan. Yang kedua, bagi saya ketika ada sejumlah protes demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, aktivis mahasiswa di berbagai tempat, bagi saya ini adalah fungsi kontrol check and balances yang kembali diperankan oleh mahasiswa. Karena selama ini misalnya terkait dengan program MBG ini, perdebatan-perdebatannya di DPR itu kan agak kurang kelihatan, Mbak. Misalnya soal budget yang cukup luar biasa, bagaimana pada level eksekusi dan implementasinya itu kan kurang. Dan bahkan ketika ada indikasi keracunan yang terjadi di berbagai tempat setelah menyantap menu program makan bergizi, indikasi keracunan itu misalnya tidak pernah dibahas di DPR. Mestinya kan misalnya pemilik dapur-dapur itu panggil aja ke DPR, ada diskusi, ada dialog. Kenapa terjadi ada keracunan-keracunan yang semacam itu? Karena kalau kita melihat ada sejumlah komisi di DPR RI yang saya kira cukup responsif. Misalnya Komisi 3 yang terkait dengan hukum ya. Kan begitu banyak telah menghadirkan peristiwa-peristiwa hukum yang dinilai tidak adil lah, terutama untuk kalangan menengah dan kelompok-kelompok yang selama ini tidak berdaya. Dan di situ terungkap bagaimana perlakuan penegak-penegak hukum oknumnya itu kan berlaku tidak adil. Saya membayangkan kalau memang fungsi-fungsi kedewanan, terutama komisi yang terkait dengan program makan bergizi itu, dipanggil satu persatu, ditanya progress reportnya, apa kira-kira success story terkait dengan program ini, ya saya kira resistensi dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa mungkin bisa berkurang. Karena fungsi legislatif, kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, itu sudah diperankan oleh DPR. Tapi sayangnya kurang lebih sekitar 1,5 tahun belakangan ini kebijakan-kebijakan yang dinilai dalam banyak hal menimbulkan reaksi dan kontroversi itu belum ada perdebatan-perdebatannya yang signifikan terjadi di DPR. Jadi bagi saya dua hal inilah yang kemudian kenapa eskalasi aksi protes demonstrasi di sejumlah daerah muncul. Ini ada semacam bagaimana warning yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Hati-hati dengan program populis, menggunakan duit negara yang cukup luar biasa, tapi implementasinya itu justru jauh panggang dari api. Itu yang saya sebut, saya maknai bagaimana protes politik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam konteks itu. Ini adalah fungsi kontrol yang mestinya diperankan oleh kawan-kawan DPR, tapi belakangan ini kan tidak terlampau kelihatan bunyinya. Karenanya mahasiswa dengan adanya protes ini sudah mendapatkan atensi publik dan satu persatu mulai dari BGN, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Prasetyo Hadi kan memberikan respon secara terbuka. Mendengar saran dan kritik mahasiswa, ada refocusing terkait dengan program makan bergizi, tidak lagi misalnya semuanya harus mendapatkan, tapi diprioritaskan untuk daerah-daerah yang disebut dengan 3T, terluar, terbelakang, ataupun yang terdampak, dan itu kemudian akan menjadi program prioritas. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sifatnya positif, yang saya sebut secara gradual dan secara perlahan, pemerintah juga sudah mulai ingin berbenah
terkait dengan kritikan-kritikan yang mulai muncul di kalangan mahasiswa ini. Meski kita juga harus melihat kemarin misalnya ada aliansi BEM kan yang juga mendukung program makan bergizi, Mbak. Jadi ada BEM yang menolak minta dihentikan, tapi kemarin ada aliansi mahasiswa dari berbagai BEM fakultas dari berbagai kampus juga menyuarakan betapa jangan dihentikan ini program makan bergizi tapi juga dilanjutkan. Itu artinya secara realitas politik yang kita bisa tangkap ada juga ternyata aktivis-aktivis mahasiswa yang pro dan mendukung terkait dengan program makan bergizi ini tentu dengan sejumlah catatan-catatan kritis, jangan lagi ada indikasi keracunan, kemudian harus efisien, harus efektif, dan tentu ini harus berfaedah, terutama untuk menciptakan ekonomi yang ada di daerah itu. Itu yang saya kira ya per hari ini realitas publiknya di kalangan BEM mahasiswa sekalipun ada pandangan yang berbeda. Ada yang minta di stop, ada juga yang mendukung, Mbak. Saya kira di situ pandangan saya. Oke, karena ya itu demokrasi ya, ada perbedaan pendapat itu hal yang biasa begitu. Tapi satu hal yang saya tangkap dari pernyataan Anda adalah aksi mahasiswa pada beberapa hari ke belakang ini sebetulnya reminder untuk pemerintah eksekutif begitu ya untuk memperbaiki diri, tapi juga reminder untuk legislatif supaya bisa menjalankan fungsi check and balance tadi ya, supaya lebih hidup juga DPR kita ini ya terhadap dengan berbagai isu yang kemudian menjadi sorotan. Kemarin saya sempat meliput secara langsung begitu ya ke lapangan Mas Adi, bahwa tuntutan ini bukan hanya soal MBG ataupun juga Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, tapi juga soal bagaimana kondisi ekonomi begitu yang dipengaruhi. Salah satunya adalah soal BBM. Yang kemarin disoroti adalah kenapa BBM naik tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu atau pemberitahuan terlebih dahulu begitu ketika Pertamax dinaikkan. Nah, ini yang kemudian dirasa oleh mahasiswa yang waktu itu saya temui menyatakan bahwa ini memberatkan karena ini juga mengganggu rantai pasok pangan begitu. Ini akan berdampak juga pada harga-harga bahan pokok. Anda melihat bahwa ini juga sesuatu yang harus kemudian diperbaiki terkait dengan informasi bahwa ada kenaikan harga BBM misalnya, dan apa yang kemudian akan dilakukan pemerintah sebagai antisipasi ini tetap harus disuarakan ya Mas ya? Ya, saya kira memang model-model komunikasi yang serba mendadak, serba tiba-tiba, saya kira di kemudian hari janganlah terulang karena bagi saya secara prinsip komunikasi itu menjadi penting untuk disampaikan secara terbuka. Dulu waktu ada kenaikan BBM non subsidi misalnya Pertamax Turbo dan Pertamina Dex itu kan ada warning-warningnya memang situasi global yang tidak menentu berdampak kepada krisis ekonomi dan bahkan BBM yang ada di Indonesia juga akan terganggu kan ada warningnya. Jadi kalaupun toh ada kenaikan BBM non subsidi, publik saat itu sudah mulai agak sedikit melakukan langkah-langkah yang sifatnya antisipatif. Tapi itu tidak terjadi pada pengumuman kenaikan Pertamax yang menurut publik itu kan diumumkan di tengah malam. Bagi banyak pihak ya besok-besok jangan ada lagi yang seperti ini. Kalaupun toh ada skenario bagaimana subsidi di APBN kita cukup membebani misalnya pada sektor Pertamax, ya sebisa mungkin memang ada warning sehari 2 hari sebelumnya bahwa dalam waktu sehari 2 hari akan ada kenaikan-kenaikan itu sehingga ada upaya-upaya masyarakat itu melakukan penyesuaian dan langkah-langkah antisipasi sebenarnya. Bagi saya dalam banyak hal komunikasi itu adalah bagian penting, bagian dari untuk menjelaskan success story yang dimiliki oleh pemerintah sehingga masyarakat pun juga melakukan langkah-langkah konkret terukur supaya apa yang mesti mereka lakukan ketika ada kenaikan-kenaikan. Meski kalaupun toh kita mendengarkan argumentasi dari pemerintah, Pertamina Dex, kemudian Pertamax Turbo, termasuk Pertamax yang kemarin naik di tengah malam itu, katanya ini hanya dikonsumsi untuk kelas menengah ke atas. Baik. Jadi kalaupun toh naik katanya tidak terlampau berdampak, Mbak. Tapi secara umum bagi saya komunikasi tetaplah penting, publik harus diajak bicara dari hati ke hati bahwa kondisi Indonesia hari ini butuh Baik. bergandengan tangan, butuh kerjasama. Ayo bahwa Indonesia itu adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus diperjuangkan. Oke, baik, terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Jadi intinya adalah harus dikomunikasikan begitu ya, untuk menenangkan bukan berarti diam tapi dikomunikasikan dengan jelas supaya bisa juga menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV.